Guys, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film ini merupakan film tahun 2016. Banyak sekali jumpscare disajikan di film ini. Namun gak lebay dan berlebihan sih. Film ini juga dibaluti dengan banyak adegan yang menegangkan yang membuat film ini menjadi lebih seru dan menakutkan. Jadi, film ini dibuka dengan diperlihatkan sebuah rumah, di mana rumah tersebut telah terjadi sebuah kasus pembunuhan. Nah, polisi yang berada di TKP tersebut menemukan 3 mayat yang dibunuh dengan cara yang tidak biasa. Nah, beberapa saat kemudian, polisi tersebut turun ke bagian bawah rumah tersebut. Di sana, dia menemukan 1 mayat lagi, yang merupakan seorang perempuan. Namun, anehnya, mayat tersebut terkubur setengah dan tidak memiliki bekas luka sama sekali. Yang berarti, mayat tersebut bukan korban pembunuhan. Mayatnya pun tidak bisa diidentifikasi, sehingga polisi menyebutnya Jane Doe. Jane Doe ini sebutan untuk wanita yang tidak dikenal. Tapi, polisi tersebut menemukan satu kejanggalan lagi di TKP, bahwa tidak ada barang yang dicuri. Dan tidak ada tanda-tanda orang menerobos masuk ke rumah tersebut. Malahan nih, kata petugas yang berada di TKP, para korbanlah yang mencoba kabur dari rumah tersebut. Pindah ke adegan selanjutnya. Nah, adegan selanjutnya ini fokus pada Austin dan ayahnya Tommy, seorang koroner yang menjalankan bisnis mereka dari ruang bawah tanah. Di sini, terlihat mereka sedang mengotopsi korban kebakaran. Tommy mengajarkan ke Austin untuk memperhatikan secara detail dalam menentukan hasil otopsi. Bahwa Tommy di sini juga bilang, setiap orang mempunyai rahasia. Beberapa orang menyembunyikannya lebih baik dari yang lain. Yang kemudian dijawab oleh sang anak kalau beberapa orang mampu menemukannya. Lalu sang ayah pun pergi sebentar meninggalkan Austin di ruang sendirian. Austin lalu mendengar suara dari ruangan lain dan mencari asal suara tersebut, yang kemudian dikagetkan oleh pacarnya, yakni Emma. Nah, pacarnya Austin nih, yang Emma ini memang iseng dan kepo. Karena isengnya Emma, dia tuh suka lihat-lihat ruangan demi ruangan tempat kerjanya pacarnya, yang sebenarnya dilarang sama pacarnya itu, si Austin. Selagi Emma menelusuri ruangan demi ruangan, nah, Emma ini sampai pada kamar mayat. Yang namanya orang kepo, Emma pun minta izin sama Austin nih untuk melihat beberapa mayat. Dan Austin pun menolak keinginan pacarnya tersebut. Lalu tiba-tiba sang ayah Tommy pun datang dan memperbolehkan Emma melihat-lihat mayat tersebut. Terus Emma ini lihat 3 mayat nih dan menyadari salah satu mayat tersebut menggunakan lonceng di jari kakinya. Emma pun menanyakan ke Tommy, buat apa lonceng tersebut, Om? Lalu Tommy pun menjelaskan kalau lonceng tersebut untuk berjaga-jaga seandainya mayat tersebut terbangun. Kemudian mereka keluar dari ruangan mayat tersebut, terus bertemu polisi yang sedang membawa mayat Jane Doe. Meskipun Tommy ini udah selesai kerja untuk malam itu, polisi mohon banget nih untuk melakukan otopsi malam itu juga, karena kasus ini merupakan kasus prioritas. Terus dia juga butuh penyebab kematian pada keesokan harinya. Nah, Austin ini ngajak Emma ke lantai atas dan mengungkapkan bahwa dia belum memberanikan diri untuk beritahu ayahnya bahwa dia berencana untuk pindah dan melakukan hal lain dalam hidupnya. Emma kemudian mintanya untuk pergi ke bioskop bersamanya. Tetapi karena merasa bersalah tentang rahasianya, Austin ini memilih untuk tinggal dan membantu ayahnya dengan mengotopsi Jane Doe dan beritahu Emma untuk kembali dalam beberapa jam, sehingga mereka dapat menonton pertunjukan Midnight di bioskop. Austin pun pergi menghampiri ayahnya nih dan membantu mengotopsi Jane Doe. Singkat cerita, mereka berdua mulai melakukan otopsi seperti yang lainnya. Jane Doe ditempatkan di atas meja di ruang tengah. Terus kamera video dipasang untuk merekam semua yang terjadi. Di luar pun terjadi badai yang kencang, yang membunuh daya lift kamar mayat dan menjatuhkan pohon besar ke pintu ruang bawah tanah. Mereka pun melanjutkan otopsi nih seperti biasanya. Terus menemukan bahwa sidik jari mayat tidak ada dalam sistem. Sehingga mereka memulai pemeriksaan eksternal tubuhnya untuk mencari petunjuk tentang bagaimana ia meninggal. Mereka kemudian menemukan tanah gambut di bagian bawah kuku jarinya nih.
Mereka juga memperhatikan tidak ada luka di tubuh luarnya. Intinya mulus banget lah pokoknya itu mayat. Setelah itu, mereka memeriksa bagian dalam tubuhnya. Dan mereka pun kaget nih guys, karena mereka menemukan banyak luka. Contohnya nih, kayak pergelangan tangan dan kaki patah, terus lidahnya robek, giginya hilang, paru-paru yang terbakar parah, dan organ-organ dalam dengan luka tusuk. Semakin mereka mengungkap diri Jendo, semakin banyak pula kejadian-kejadian aneh nih. Tiba-tiba ponsel mereka berhenti bekerja. Radio di kamar mayat menyala dengan sendirinya. Kucing mereka nih terluka. Dan 3 mayat lainnya hilang dari ruang penyimpanan mayat. Singkat cerita, mereka melakukan otopsi tersebut. Dan mereka menemukan gigi Jendo ini yang hilang ada di perutnya. Di sini terlihat nih kalau gigi tersebut dibungkus kain dengan angka Romawi. Lalu mereka juga melihat simbol-simbol seperti tato di bagian dalam kulitnya. Dan tiba-tiba nih lampu di kamar mayat meledak dan mereka langsung lari ke kantor Tommy mencari tempat aman. Setelah sampai di kantor Tommy, mereka langsung mengunci pintu. Beberapa lama kemudian, di luar pintu kantor pun mereka terdengar suara lonceng berasal dari mayat yang hilang dari ruang penyimpanan. Tiba-tiba, sesuatu dari dalam kantor menyerang Tommy, yang akhirnya membuat dia terluka parah nih. Lalu, Austin dan Tommy pun memutuskan untuk kembali ke ruang otopsi untuk membakar Jendo. Mereka akhirnya membakar tubuhnya. Tapi anehnya, api tersebut malah semakin membesar dan hampir membakar seluruh ruangan. Mereka pun lalu memadamkan api tersebut dan melihat tubuh Jendo yang tidak terbakar sama sekali. Lalu, mereka mendengar suara lift kembali dan langsung bergegas pergi ke lift tersebut sambil diikuti oleh mayat-mayat yang hilang dari ruang penyimpanan. Ketika mereka masuk lift, pintu lift itu mendadak macet. Aduh, drama banget pokoknya nih film nih. Dan salah satu mayat langsung menyerang Tommy. Jadi dia mengayunkan kapak kepada mayat tersebut. Ternyata mereka ini menyadari guys, kalau ternyata mayat itu adalah Emma, pacar Austin yang kepo itu. Ternyata itu tuh terjadi karena Jendo yang membuat Austin dan Tommy berhalusinasi. Nah, Tommy ini kemudian dibanjiri rasa bersalah. Terus minta maaf ke Austin dan Austin pun memaafkannya. Setelah itu mereka kembali ke ruang otopsi untuk menyelesaikan semuanya. Di sini Tommy memotong tengkorak Jendo dan Austin menempatkan jaringan otaknya di bawah mikroskop. Nah, di sini tuh Austin kaget nih guys. Ternyata jaringan otak Jendo itu masih hidup, masih gerak-gerak. Tidak diragukan lagi. Karena memang semacam kekuatan supranatural. Setelah memeriksa lebih lanjut kain yang mereka temukan di dalam perutnya, mereka berdua ini menyimpulkan bahwa terdapat angka Romawi yang berbunyi 1693. Nah, Tommy ini mengatakan bahwa penyihir ini banyak yang dieksekusi di abad ke-17 dan bilang bahwa kebanyakan yang dieksekusi ini pada waktu itu adalah wanita yang tidak bersalah. Kemudian, Tommy menyimpulkan bahwa Jendo adalah wanita yang tidak bersalah yang dijadikan korban dalam sebuah ritual yang menjadikannya seorang penyihir. Kemudian, dia menyimpulkan juga nih bahwa Jendo ini ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan kepadanya. Tommy pun membungkuk dan berbisik kepada Jendo kalau dia dapat memilikinya selama tidak mengganggu Austin. Tommy pun berkorban. Semua luka yang terdapat di tubuh Jendo tampaknya berpindah ke tubuh Tommy, dan luka di mayat Jendo pun hilang. Tommy pun meminta Austin untuk membunuh dirinya untuk membuatnya keluar dari kesengsaraan, dan Austin dengan berat hati melakukannya. Lampu akhirnya menyala kembali, dan badai pun berhenti. Austin bisa mendengar polisi di luar mengatakan bahwa mereka sedang mencoba menyingkirkan pohon dari pintu ruang bawah tanah. Dia berlari menaiki tangga ke tempat pintu tersebut yang bisa dibilang cukup tinggi.
Polisi pun berbicara pada Austin untuk membuka pintunya. Austin pun mencoba membuka pintunya, tetapi tetap tidak bisa terbuka. Lalu, polisi tersebut berteriak, "Open up, open up!" dan tiba-tiba menyanyikan lagu tua. Dan lagi-lagi, Austin menyadari bahwa suara polisi tersebut adalah salah satu dari halusinasi penyihir. Dan ketika Austin berbalik, dia melihat Tommy yang sudah mati berdiri di sampingnya. Austin pun mundur dan langsung jatuh dari ketinggian dan akhirnya mati. Polisi tersebut sebenarnya tiba tidak lama setelah itu. Ia melihat jasad Emma, jasadnya Tommy, dan jasadnya Austin, dan juga tubuh Jendo yang masih utuh. Mereka mengambil mayat Jendo dan menaruhnya di sebuah mobil. Di sini terlihat di sekitar rumah tidak terdapat kerusakan, yang berarti badai yang terjadi merupakan salah satu halusinasi Tommy dan Austin yang disebabkan oleh Jendo. Lalu kamera mengarahkan kepada mobil yang membawa mayat Jendo, yang kemudian memperlihatkan jari kaki Jendo yang bergerak. Dan film pun selesai.